teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas salah satu saham yang cukup sering di komen ataupun ditanyakan oleh penonton YouTube Kanala, yaitu saham Gotoh. Nah, ini beberapa contoh komen-komen yang membahas soal saham Gotoh, dan di video kali ini kita akan review kinerja terbarunya serta kita bahas dari sisi fundamental dan analisis bisnisnya. Nah, buat kamu yang butuh referensi saham-saham bagus dividen besar di 2025, bisa baca ebook terbaru dari Kanala. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini, atau bisa WA ke Kanala ya. Untuk kamu yang ingin ikut private mentoring Kanala, bisa langsung WhatsApp ke Kanala, dan buku Kanala juga bisa didapatkan di toko Gramedia terdekat ya. Kita coba lihat dari posisi aset Gotoh di 2024. Nah, sayangnya ini masih lanjut boncos. Kenapa? Karena mari kita lihat di sini untuk posisi kas dan setara kas dari Gotoh itu mencapai 19,1 triliun, turun cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 lalu. Nah, dari segi total aset itu juga tercatat mengalami penurunan, di mana aset Gotoh sekitar 43,2 triliun ya. Jadi ada penurunan. Nah, walaupun kalau kita lihat secara risiko dari utang jangka pendek ini cukup kecil, karena tadi kasnya sekitar 19 triliun lebih, dan untuk liabilitas jangka pendek sekitar 10 triliun, sehingga ada penurunan dan juga tingkat utangnya cukup rendah sebenarnya. Sayangnya memang kekurangan Gotoh ini adalah di ekuitas mereka, di mana di dalam ekuitas Gotoh itu masih ada akumulasi rugi sebesar 214 triliun. Sehingga kalau kita lihat di sini, untuk total ekuitas bersih Gotoh itu hanya sekitar 32,9 triliun. Nah, artinya terlihat dari struktur ini bahwa Gotoh ini masih lanjut boncos dan masih belum make money bisnisnya. Sehingga itu adalah kesimpulan utama dari kinerjanya sampai 2024 ini. Nah, mari kita lihat lebih detail soal kinerja Gotoh di 2024. Keberhasilan mereka adalah ruginya itu berhasil mengecil, tapi secara struktur cost itu masih cukup besar ya. Contoh simpel kita lihat di sini, untuk revenue sepanjang 2024 itu mencapai 15,8 triliun. Tapi untuk total bebannya sudah mencapai 18,1 triliun. Sehingga ini menyebabkan antara cost yang dikeluarkan Gotoh dengan revenue yang masuk itu nggak sebanding, sehingga bisnisnya masih terus bakar uang dan menyebabkan kerugian. Walaupun kita bisa apresiasi dari manajemennya karena berhasil menurunkan cost itu dari 25 triliun menjadi 18,1 triliun. Nah, itu untuk kita bisa lihat dari sana ya. Ini beberapa catatan Kanala tentang kinerja Gotoh 2024. Revenue-nya sebenarnya masih bertumbuh, tapi pertumbuhannya hanya sekitar 7,4% secara year on year. Menurut Kanala ini tidak terlalu bagus ya, karena tadi pertumbuhan revenue-nya itu tergolong kecil untuk emiten teknologi, apalagi kalau kita compare misalnya dengan emiten-emiten teknologi di luar negeri. Jadi growth revenue-nya masih kurang memuaskan. Nah, walaupun memang tadi cost-nya sudah turun, itu bebannya masih cukup besar, yaitu 18T, sehingga ibaratnya revenue 15, cost-nya 18, maka bisnis ini masih akan terus boncos. Nah, penyebabnya kalau menurut Kanala adalah bisnis model Gotoh ini tidak make money, sehingga masih terus bakar duit, dan penyebab utama turunnya rugi bersih dari Gotoh itu sebenarnya tadi adalah selain efisiensi karena adanya juga pelepasan goodwill Tokopedia yang sudah dilepas ke ByteDance, yang mana pada tahun 2023 lalu itu kerugian akibat goodwill tersebut mencapai 78 triliunan, sekarang sudah turun sangat signifikan sehingga rugi bersih Gotoh itu berhasil mengecil. Nah, sekadar flashback, ini adalah gambaran kinerja Gotoh dari 2019. Terlihat bahwa tiap tahun itu masih rugi, walaupun ruginya itu yang paling kecil di tahun 2024 kemarin. Jadi, itu catatan untuk kinerja Gotoh. Nah, seperti yang Kanala mention tadi, concern-nya itu adalah di revenue growth. Kalau menurut Kanala, bukan di efisiensinya. Walaupun kita harus apresiasi, manajemen berhasil menurunkan cost-nya itu cukup signifikan, di mana total cost tadi turunnya 27,6% year on year. Ini satu hal yang bagus dari manajemen Gotoh, tapi sayangnya karena adanya penurunan cost tadi dan juga efisiensi, growth revenue Gotoh itu hanya 7,4% secara year on year. Ini kalau mau diapresiasi, tentu sebenarnya masih kurang menarik, karena nanti kita lihat lebih detail ya seperti apa. Nah, sejak 2023 itu Gotoh sebenarnya sudah gencar efisiensi, jadi cost-nya memang sudah pasti akan turun, tapi impact-nya growth revenue itu hanya 7,4%. Nah, secara jangka panjang, kalau misalkan growth revenue Gotoh ini hanya di bawah 10% per tahun, itu masih akan sangat lama mereka masih berhasil mencatatkan titik impas, apalagi untuk bisa mencapai keuntungan gitu ya. Jadi prosesnya masih akan panjang kalau revenue growth hanya segini aja. Nah, ini kita lihat breakdown revenue-nya. Terlihat bahwa untuk revenue imbalan jasa itu turun di Gotoh, yang ada peningkatan itu di bisnis jasa pengiriman. Nah, untuk bisnis lain-lain itu kontribusinya tidak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat secara segmen bisnis, terlihat bahwa di sini bisnis Gotoh itu revenue didominasi dari on-demand services. Nah, kita bisa lihat porsi revenue cukup besar, tapi sayangnya keuntungan atau labanya itu justru kecil sekali ya, karena revenue-nya tadi secara
Total itu mencapai belasan triliun, tapi untuk labanya itu cuma 69 miliar. Jadi doesn't make money untuk bisnis tersebut gitu. Jadi itu concern utamanya dari sisi kinerja GoTo ini. Nah, kalau kita compare dengan emiten di luar negeri ya, misalnya kita ambil contoh Grab, itu juga bahkan mereka masih terus membukukan kerugian, walaupun ruginya juga ikut mengecil. Contoh ini kinerja Grab, di 2024 itu revenue mereka mencapai 2,8 billion USD, dan rugi bersihnya itu sekitar 105 juta dolar. Nah, ini ruginya juga semakin mengecil, dan tentu mungkin sebentar lagi akan bisa profit gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang mirip juga bisnis modelnya, misalnya di Uber, itu memang di 2023 mereka sudah membukukan net income, tapi marginnya pun itu hanya sekitar 5% ya net marginnya. 2024 laba Uber memang tumbuh cukup signifikan, tapi itu bukan murni dari operasional karena ada dari valuasi tax mereka di situ yang menyebabkan laba bersihnya naik tinggi. Nah, sekarang kita coba berandai-andai best scenario atau kondisi yang sangat bagus lah ya. Misalkan kita bayangkan GoTo itu 1 tahun laba bersihnya bisa mencapai 1-2 triliun. Untuk kamu yang butuh referensi saham-saham dividen bagus dan besar di tahun 2025, kamu bisa baca ebook terbaru dari Canala yang berjudul 30 saham bagus dividen besar 2025. Di ebook ini kita bahas 30 saham yang potensi dividen yieldnya besar di tahun ini, serta juga strategi investasinya termasuk cara dividen investingnya. Nah, untuk kamu yang ingin beli ebook ini bisa langsung WA ke Canala, dan nantinya kamu juga bisa mendapatkan kesempatan tanya jawab saham bersama Canala melalui WA atau email. Nah, saat ini market cap GoTo itu 94 triliun, 94,67 T. Kita andaikan kalau misalkan laba bersih GoTo itu misalnya bisa mencapai 1 triliun, kemudian market cap-nya masih 94 triliun, itu valuasi pair-nya mencapai 94 kali. Artinya dia dihargai 94 kali lebih mahal daripada laba bersih tahunannya. Atau kita asumsikan juga GoTo misalnya growth-nya kencang banget, net income-nya mencapai 2 triliun. Itu pun kalau kita bagi, itu masih pair-nya akan di atas 40 kali, jadi masih sangat mahal. Nah, pertanyaannya kapan laba bersih GoTo bisa mencapai 1 triliun per tahun? Ini yang kita juga nggak tahu. Let's say kita compare misalnya dengan Meta. Contoh Meta itu price earning ratio cuma 25 kali. Google price earning ratio 21 kali. Jadi kalau kita compare antara GoTo, misalkan dia make money pun di compare dengan emiten teknologi lain di US, itu sebenarnya tetap nggak menarik karena secara labanya kecil, tapi valuasinya mahal. Sehingga kalau murni lihat dari fundamental, untuk risknya di saham-saham seperti GoTo ini tergolong sangat tinggi dibanding bisnis-bisnis lain di emiten teknologi yang jelas make money dan bahkan growth revenue ataupun laba bersihnya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan GoTo. Sehingga untuk prospek jangka panjang dengan kinerja sampai saat ini menurut Canala, saham GoTo ini masih sangat tidak menarik ya. Tapi mari kita tunggu di 2025 atau 2026 nanti kita lihat seperti apa pertumbuhan kinerjanya.